Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi manajemen dan manfaatnya. Baik, saya lanjut ya. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita pada malam ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan definisi sistem informasi manajemen. Yang kedua, menjelaskan karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang ketiga, menjelaskan fungsi atau manfaat sistem informasi manajemen secara umum. Dan keempat adalah klasifikasi sistem informasi manajemen. Nah, baik, saya langsung ke definisi dari SIM ya. Nah, SIM ini adalah suatu sistem informasi yang digunakan organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi sistem informasi ini adalah sistem yang tujuannya itu adalah mengelola semua transaksi yang ada dalam perusahaan. Misalnya transaksi pembelian kah, atau transaksi penjualan, atau transaksi keuangan ya, sehingga transaksi tadi itu bisa diolah menjadi informasi yang akan mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, SIM ini bisa berjalan dengan baik ya jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas dan komitmen organisasi. Nah, SIM sangat berguna juga untuk mendukung fungsi manajemen, operasional, dan pengambilan keputusan. Nah, kegiatan SIM dapat mendukung proses bisnis pada sebuah perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Jadi di sini perusahaan itu harus punya komitmen untuk menjalankan SIM agar berbagai proses pada perusahaan termasuk proses produksi dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan. Nah, agar informasi dalam SIM itu bisa berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui berbagai macam kebutuhan informasi yang dibutuhkan, misalnya dengan mengetahui berbagai kegiatan pada masing-masing tingkatan manajemen dalam organisasi dan tipe keputusan yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik SIM ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, beroperasinya pada tugas yang terstruktur, yaitu seperti pada prosedur perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan, dan yang ketiga akan menghasilkan output. Nah, jadi di sini SIM itu bisa menghasilkan output. Outputnya itu apa? Berupa laporan. Contohnya seperti laporan keuangan, seperti laporan penjualan. Nah, itu adalah output dari sistem informasi manajemen, yang mana nanti laporan-laporan tadi itu bisa digunakan manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ada fungsi manfaat SIM secara umum. Ada 3 ya. Memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Meningkatkan efisiensi dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung organisasi atau perusahaan. Nah, terakhir adalah klasifikasi SIM. Jadi di sini ada beberapa atau sistem informasi manajemen yang biasanya digunakan ya dalam perusahaan. Ada namanya sistem informasi personalia. Kalau ini terkait dengan informasi yang ada hubungannya dengan anggota atau pegawai ya. Ada juga SIA atau sistem informasi akuntansi. Kalau ini tujuannya adalah memberikan informasi terkait dengan transaksi keuangan. Ada juga sistem informasi pemasaran ya, yang ada hubungannya dengan penjualan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Ada juga sistem informasi manajemen persediaan yang menyediakan informasi terkait dengan persiapan, persediaan, cadangan, dan lain-lain. Kemudian ada sistem informasi distribusi ya, yang menyediakan informasi yang ada hubungannya dengan penyaluran dan pengiriman barang dan jasa. Ada sistem informasi pembelian dan ada sistem informasi penelitian dan pengembangan. Nah, sekian materi pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih.